pagi hari ini atau pada kesempatan saat hari ini. Saudara, pernahkah kita mengalami mati listrik dalam kehidupan kita semua secara rohani? Kondisi di mana kita datang ke kebaktian, tapi stok kontak iman kita tidak terhubung. Kita menyanyikan haleluya, tetapi di dalam hati masih berkata halah. Kita mendengar khotbah yang bagus, tapi pikiran kita sedang merencanakan menu makan siang dalam kehidupan kita semua. Kita ini ibarat seperti ponsel yang menunjukkan baterai 1% terus menerus. Kita mencari power bank di dalam hidup kita. Kita cari pengakuan orang lain atas setiap aktivitas rohani kita semua. Tetapi kita tidak pernah mencolokkan diri kita ke charger utama, yaitu Tuhan sendiri. Hari ini kita akan belajar dari sebuah lembah yang isinya bukan ponsel-ponsel yang rusak, melainkan tulang-tulang yang kering. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan power bank rohani yang paling dahsyat, yaitu Roh Kudusnya sendiri dalam setiap hidup kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita pernah mengalami momen di mana segala sesuatu terasa hampa. Ketika kita duduk di bangku gereja, menyanyikan lagu pujian, bahkan melayani, tetapi dalam hati terdengar kesunyian yang menusuk. Seperti mesin, Bapak Ibu Saudari, yang kehabisan bensin. Ya, kita tetap bergerak, tetapi tanpa tenaga dalam setiap kehidupan kita semua. Tanpa gairah, doa-doa kita terasa memantul ke langit, ya di kamar kita. Dan Alkitab yang kita baca seakan-akan hanya menjadi teks yang tua, ya, tanpa kuasa ketika kita membacanya. Jika hari ini kita mengenali perasaan itu ada di dalam setiap kehidupan kita semua, Bapak Ibu Saudari, jika kalian merasa jiwa kalian seperti padang pasir yang tandus, ketahuilah bahwa kita tidak sendirian. Dan yang lebih penting, ketahuilah bahwa Tuhan tidak diam melihat keadaan itu. Dia justru hendak mengajak kita ke sebuah lembah untuk menunjukkan sesuatu, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menghidupkan. Bayangkan sebuah tanaman di dalam pot, awalnya hijau, segar, dan penuh kehidupan. Tetapi tanpa disadari karena kesibukan, kita juga lupa menyiramnya. Daunnya lalu kemudian mulai menguning, batangnya melunak, dan tanahnya merekah. Dari jauh, ia masih terlihat seperti sebuah tanaman, tetapi dari dekat, ia sedang sekarat karena kehausan. Saudara-saudara, tidakkah kadang-kadang kehidupan rohani kita persis seperti tanaman itu? Kita sibuk bekerja, kita sibuk melayani, memenuhi tuntutan kehidupan kita semua sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya, pebisnis, pekerja. Hingga tanpa kita sadari kita lupa menyiram kehidupan jiwa kita. Hati kita yang dulu segar oleh kasih Kristus kini perlahan-lahan mengering. Saudara, biarlah saat hari ini pesan firman Tuhan adalah tentang harapan bagi kita semua. Bagi tanaman yang sedang layu, bagi tanah yang sedang merekah. Inilah undangan untuk kita semua datang ke sumber air yang tidak pernah kering di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada saat-saat dalam perjalanan kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas, di mana kita merasakan sesuatu kekeringan rohani, bagai tanah yang merekah di musim kemarau. Jiwa kita haus, iman kita layu, dan semangat kita menjadi luluh, bahkan sampai padam. Saudara, kita merasa jauh daripada Tuhan, doa-doa terasa hampa, dan firman Tuhan seakan kehilangan rasanya di dalam kehidupan kita semua. Kita mungkin masih melakukan aktivitas rohani ataupun kegiatan-kegiatan duniawi pada umumnya kita lakukan, tetapi dalam hati kita sebagai atau bagai tulang belulat yang kering, yang berserakan di lembah yang sunyi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 1-14, kita nggak membaca ayat itu semuanya Bapak Ibu Saudari, tetapi itu menjadi dasar, ya, ayat firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Yehezkiel pasal 37. Bapak Ibu, Tuhan ingin menjumpai kita yang mungkin sedang mengalami hati yang kering. Dia tidak meninggalkan kita dalam keadaan itu. Dia memiliki rencana
untuk menghidupkan kita kembali. Tetapi sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhannya, mari kita buka Alkitab kita semua di dalam Yehezkiel 37 ayat pertama, ya. Sebenarnya sampai ayat 14 nanti kita baca. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu berfirmanlah kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalamnya, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan ingin menjumpai kita yang mungkin sedang mengalami hati yang kering seperti tulang itu. Dia tidak meninggalkan kita di dalam setiap keadaan yang mati. Dia memiliki rencana untuk menghidupkan kita kembali di dalam setiap kehidupan ini. Yang pertama kita mau belajar, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada pengakuan atas realita hati yang kering. Akuilah bahwa hatimu dan hatiku mungkin seperti tulang itu sedang kering. Di ayat yang pertama, di ayat yang kedua, lalu ia membawa aku ke lembah itu, sungguh itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat keliling, sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu, dan sungguh tulang-tulang itu sangat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Ya, di ayat yang ke-11. Saudara, hal pertama yang Tuhan tunjukkan kepada Yehezkiel adalah sebuah gambaran yang suram. Sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang sangat kering. Ada kekeringan total di sana. Tulang-tulang itu bukan hanya mati, mereka sudah lama mati. Tidak ada sisa daging, tidak ada kelembaban, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Inilah gambaran dari kondisi hati yang kering secara rohani. Ini adalah keadaan di mana saudara iman menjadi rutinitas tanpa gairah. Kita ke gereja menyanyikan pujian, tetapi hati tidak menyentuh tahta kemuliaan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, ini adalah keadaan di mana iman kita semua atau kondisi hati yang memiliki harapan yang pupus dan putus asa. Seperti Israel yang berkata, sudah hilang harapan kami telah terbuang. Ya, di ayat yang ke-11 saudara akan menemukan itu. Jadi Bapak Ibu saudari, kondisi hati yang kering secara rohani, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua. Ketika kita mengalami kondisi hati yang kering secara rohani, berarti iman saudara sedang menjadi rutinitas tanpa gairah. Saudara ada harapan, tetapi harapan itu pupus dan saudara mengalami putus asa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudari, saudara mengalami keterasingan dari Tuhan dalam hidup saudara dan sesama. Kita merasa sendirian, kita merasa terputus dalam setiap kehidupan kita semua. Walaupun kita banyak kawan di medsos, mungkin ada ribuan, ada jutaan, ya ratusan ribu, tetapi kita tidak kenal dengan mereka semua. Ketika sedang bergumul, kita tidak bisa menceritakan kepada setiap rekan-rekan kita semua itu di medsos. Saudara, Tuhan tidak meminta Yehezkiel untuk memalingkan muka dari kenyataan pahit ini. Demikian pula langkah pertama untuk menuju pemulihan, saudara, yaitu ketika kita mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa kita sedang kering. Bahwa saudara dan saya sedang kering. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus tidak pernah bekerja di atas topeng kepura-puraan. Dia bekerja di dalam setiap kebenaran. Dan akuilah bahwa kita
di dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika saudara dan saya mengalami demikian, kita sedang kering. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari akui atas realita hati kita semua. Tuhan menunjukkan sebuah visi yang suram kepada Yehezkiel, sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang sangat kering. Ini melambangkan kondisi umat Tuhan pada saat itu, Israel, yang sudah putus asa dan kehilangan harapan. Saudara, kekeringan ini bukan sekedar kurang semangat, tetapi kondisi kematian spiritual di mana hidup rohani seakan-akan sudah tidak ada lagi dalam kehidupan bangsa itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Maha Tahu. Tuhan tidak menyembunyikan realita yang pahit. Dia justru membawa nabinya Yehezkiel untuk melihatnya secara langsung. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan sepenuhnya aware dengan kondisi kekeringan yang kita alami. Saudara, langkah pertama di dalam setiap kehidupan kita semua untuk dipulihkan, saudara perlu mengakui dengan jujur. Kita tidak perlu menyembunyikan setiap realita yang ada, setiap kenyataan-kenyataan pahit di dalam setiap kehidupan kita semua. Akuilah dengan jujur bahwa kita sedang kering, bahwa kita sedang jauh, bahwa kita sedang putus asa. Ini adalah langkah pertama yang sangat krusial untuk saudara dan saya dipulihkan. Roh Kudus tidak dapat bekerja di dalam kepura-puraan, Bapak Ibu Saudari. Berhentilah berpura-pura. Saat kita berdoa atau ketika kita menyembah, hentikanlah topeng baik-baik saja itu dalam setiap kehidupanmu. Katakan dengan jujur kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mengenal hatiku, Engkau mengenal keadaan jiwaku. Hatiku lagi kering ya Tuhan, hatiku lagi gelisah, aku mungkin lagi khawatir. Tuhan, aku merasa jauh daripadamu, aku tidak merasakan apapun dalam setiap kehidupanku. Sampaikan dengan jujur dalam setiap hidup saudara ketika saudara berdoa, ketika saudara menyembah. Luangkan waktu untuk saudara dan saya menulis setiap doa-doa atau pokok-pokok doa atau jurnal doa tentang area di mana saudara dalam setiap kehidupan kalian semua. Entah dalam kehidupan iman seperti ini, dalam kehidupan pelayanan lagi seperti ini, dalam hubungan dengan pacar, dengan pasangan atau dengan siapapun, mungkin lagi mengalami realita yang pahit. Saudara, yang terasa seperti tulang-tulang yang kering itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ayo, ini pertama, ketika saudara memiliki hati yang kering, tapi kita yakin dan percaya akan dihidupkan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengajak saudara dan saya. Di poin yang kedua, ada kuasa firman Tuhan yang menghidupkan. Di ayat 4-6. Lalu firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Lihatlah, aku membawa nafas hidup ke dalam kamu, sehingga kamu hidup kembali. Ya, saudara, bagaimana tulang-tulang kering itu bisa hidup, padahal dia sebenarnya sudah mati? Bukan karena kekuatan Yehezkiel, nabi Tuhan itu, bukan. Bukan karena strategi manusiawi, bukan. Melainkan oleh karena firman Tuhan yang diucapkan dengan kuasa di dalam setiap kehidupan Yehezkiel pada saat itu. Bapak Ibu, ayo, ada kuasa firman Tuhan yang sanggup menghidupkan tulang-tulang yang sudah mati itu. Tulang-tulang yang sudah kering itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada kuasa firman Tuhan yang dapat menghidupkan setiap kehidupan kita semua. Karena firman Tuhan sebagai sarana kehidupan. Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat atau menyampaikan firman Tuhan kepada tulang-tulang itu. Saudara, ini menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah sarana utama yang dipakai Roh Kudus untuk membangkitkan yang mati. Bapak Ibu, ketika Yehezkiel mentaati, sesuatu yang ajaib terjadi dalam setiap kehidupannya. Ketika dia mentaati firman Tuhan, ya, pesan Tuhan dalam setiap kehidupannya, sesuatu yang ajaib terjadi. Tulang-tulang itu bersatu, urat-urat dan daging-daging tumbuh di ayat yang ke-7-8. Namun tetap
belum ada nafas di dalamnya. Saudara, ini mengajarkan kita bahwa kadang pemulihan terjadi secara bertahap, by proses. Maka hargailah proses itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Tuhan mulai memulihkan hubungan saudara. Mungkin Tuhan mulai memulihkan kebiasaan-kebiasaan buruk saudara, Tuhan pulihkan. Struktur cara berpikir kehidupan kita mulai Tuhan pulihkan. Tetapi nafas hidup, yaitu sukacita, damai sejahtera, dan gairah sejati belum sepenuhnya hadir. Saudara, ini membawa kita kepada titik nanti yang kita belajar ya, pada poin yang ketiga. Tapi saya mau ingatkan di poin yang kedua. Saudara, kuasa firman Tuhanlah yang menghidupkan tulang-tulang itu. Tuhan memerintahkan Yeskiel untuk menyampaikan firman kepada tulang-tulang itu. Dan ketaatan Yeskiel membawa dampak yang ajaib. Tulang-tulang itu bersatu, tumbuh urat, tumbuh daging. Ini menggambarkan kuasa Allah. Saudara, melalui firman Tuhan yang kreatif, yang dapat merangkai kembali kehidupan yang berantakan. Bapak, Ibu, walaupun hasilnya belum sempurna, ya, mereka masih seperti mayat tanpa nafas. Tetapi kenali baik-baik, firman Tuhan adalah sarana utama yang dipakai Tuhan untuk proses pemulihan. Kalau saudara mau pulih di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, mari pakailah firman Tuhan sebagai proses pemulihan, sebagai obat yang menyembuhkan setiap kehidupan saudara dan saya. Dan firman-Nya memiliki kuasa untuk membangkitkan dan menyembuhkan setiap kehidupan kita semua. Sama seperti obat, saudara nggak langsung makan obat dari dokter itu. Ketika dikasih obat ya sama dokter, lalu kemudian hari itu saudara makan semuanya. Semua obat itu saudara makan. Saudara nggak seperti itu. Saudara makan hari ini berapa kali sehari, besok lagi makan berapa kali sehari, besoknya lagi, terus. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga harapannya ketika kalian minum obat itu, ya obat itu bisa menyembuhkan setiap sakit penyakit kalian semua. Demikian juga dengan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu ditabur dalam setiap hati. Kadang ada hati yang lagi subur, ada hati yang lagi tandus dan lain sebagainya, hati yang lagi kering. Tapi dia tetap ditabur. Saudara tetap merenungkan firman itu. Mungkin sekali sehari, mungkin 2 kali sehari. Tapi ingat, perlu konsisten, perlu terus menerus. Sehingga firman itu Bapak Ibu Saudari menjadi obat yang manjur buat jiwamu. Karena Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, kekotoran-kekotoran dalam kehidupanmu dialiri terus oleh firman Tuhan sebagai air kehidupan dalam setiap kehidupan saudara. Maka mau tidak mau kekotoran itu akan tersisih, akan lenyap dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena kamu mengairi setiap hati dan pikiranmu dengan setiap firman Tuhan, dengan kebenaran-kebenarannya. Bapak Ibu, ayo, kalau saudara dan saya mau memulai proses pemulihan, jadikanlah firman Tuhan sebagai obatnya. Jangan cuma sekali-kali mendengar firman Tuhan. Jangan Pak Bu. Setiap kesempatan yang saudara punya, setiap waktu yang saudara punya, saudara renungkan firman Tuhan. Karena firman-Nya memiliki kuasa untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, bahkan untuk merangkai kembali benang yang kusut itu di dalam setiap kehidupanmu dan keluarga-keluarga kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Firman Tuhan sanggup. Pendeta tuh nggak sanggup, saya pun tidak sanggup. Ya, kalau rumah tangga tiba-tiba di tahun keberapa datang sama Pak Pendetanya, Pak Pendeta, tolong dong Pak Pendeta, rumah tangga saya sudah mau berpisah, sudah mau bercerai. Ya pendeta paling mendoakan, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan sanggup memulihkan kekusutan-kekusutan di dalam setiap rumah tangga. Tapi masalahnya, apakah kita menjadikan firman Tuhan sebagai obat yang memulihkan? Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Proses ini menunjukkan bahwa pemulihan Tuhan seringkali bertahap. Tuhan mungkin akan memulihkan struktur hidup kita terlebih dahulu. Seperti kebiasaan, kedisiplinan, hubungan kita dengan Tuhan semakin lebih dekat. Tuhan akan memulihkan hal-hal demikian. Sebelum Tuhan memulihkan kehidupan ataupun sukacita, gairah, damai sejahtera sepenuhnya di dalam setiap kehidupan saudara. Maka saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hargai prosesnya.
Jadikanlah firman Tuhan sebagai obatnya dalam hidup saudara dan saya. Makanya seringkali saya sampaikan, kalau saudara tidak ada di dalam channel ini setiap hari, sebenarnya rugi. Bapak Ibu Saudari, rugi. Kenapa? Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua, itu secara tidak sadar, saudara, struktur berpikir kita sedang diubah. Pelan-pelan diubah. Oh seperti itu. Seperti diperbaiki Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Makanya kan programnya namanya refresh dan reset. Kalau handphone itu sudah lemot, kembalikan ke setelan pabriknya Bapak Ibu Saudari. Kalau dalam setiap hidup kita semua, kita ada gejala-gejala demikian, kembalikan ke setelan pabriknya dalam setiap hidup saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita rindu, kita di refresh dan reset di dalam setiap kehidupan kita secara ilahi. Setiap hari, bukan hanya sekali seminggu, setiap hari. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo saudara, kembalilah ke firman dengan cara yang baru. Jangan hanya membaca Alkitab sebagai kewajiban. Deklarasikanlah firman Tuhan itu atas hidup kalian. Misalnya saat kalian merasa takut, saudara bisa menggunakan Mazmur 23 ayat yang keempat. Ya Bapak Ibu Saudari, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, itu obatnya. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara sedang takut, ayo katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, jangan kecewa jika setelah berdoa dan merenungkan firman Tuhan, perasaan tidak langsung berubah. Saudara, bersabarlah dalam proses itu. Ya, bersabarlah. Syukuri setiap kemajuan-kemajuan kecil dalam setiap kehidupan saudara. Seperti adanya kerinduan untuk berdoa. Itu kan juga kemajuan kalau saudara dan saya dulunya gak pernah berdoa. Lalu kemudian hari-hari ini saudara jadi rindu untuk berdoa. Saudara jadi rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara jadi rindu untuk mendengarkan khotbah yang memberkati, yang murni membangun setiap kehidupan imanmu. Saudara jadi rindu dalam setiap kehidupan saudara. Syukuri setiap kemajuan-kemajuan kecil ini. Saudara, ada damai sejahtera yang sedikit demi sedikit akan kembali dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Walaupun masalahnya belum hilang, tapi damai sejahteranya mulai ada. Aku bisa melewati ini bersama dengan Tuhan. Aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Ya walaupun masalahnya masih ada, tetapi damai sejahtera itu, ya sedikit demi sedikit, saudara diberikan marifat untuk melewati itu bersama dengan Tuhan. Itu adalah tanda-tanda tulang-tulangmu sedang bersatu di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo kembalilah ke firman Tuhan dengan cara yang baru. Ya, jadi bukan hanya mengatakan atau membaca Alkitab sebagai kewajiban. Deklarasikan setiap firman Tuhan. Kalau saudara lagi takut, sampaikan. Kalau saudara lagi khawatir, cari ayatnya Bapak Ibu Saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah itu semua di dalam permohonan dengan ucapan syukur. Sampaikan di hadapan Allah. Lalu kemudian bersabarlah dalam proses itu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudari, ketika hatimu kering, kita percaya akan dihidupkan oleh Roh Kudus. Poin pertama tadi kita belajar, akuilah realita hati kita semua yang sedang kering. Yang kedua kita diingatkan kuasa firman Tuhan yang sanggup menghidupkan. Yang ketiga, saudara diingatkan peran penting Roh Kudus sebagai nafas kehidupan. Saudara, di ayat yang ke-9 dikatakan, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas ya hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, datanglah dari 4 penjuru angin, hai nafas hidup, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Aku akan memberikan rohku ke dalam kamu, sehingga kamu hidup kembali, di ayat yang ke-14. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, peran penting Roh Kudus sebagai nafas kehidupan atau sebagai pribadi yang memberi kehidupan bagi setiap jiwamu dan kehidupanmu. Saudara, kata nafas hidup dalam bahasa Ibrani adalah ruah. Ruah yang juga berarti roh atau angin. Di sini kita dapat melihat gambaran yang sangat jelas tentang pribadi dan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah pemberi hidup.
Saudara, firman Tuhan menyatukan setiap kerangka yang sedang berantakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi hanya Roh Kudus yang dapat menghembuskan kehidupan yang sejati dan dinamis di dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka tanpa Roh Kudus kita mungkin tampak hidup, tetapi Bapak Ibu Saudari, kita hanya sibuk ya hidup secara religius di dalam hidup kita semua. Apa yang nampak keluar kelihatan bagus, kelihatan keren, sudah dipersatukan kembali dan lain sebagainya. Tetapi ingat baik-baik, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kalau tanpa Roh Kudus, maka saudara akan sibuk secara religius. Di dalamnya saudara kita adalah mayat yang berdiri beraktivitas di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau saudara tanpa Roh Kudus, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, undanglah Roh Kudus. Undanglah Roh Kudus untuk memberikan kehidupan itu di dalam setiap kehidupan saudara, sehingga dia selalu menghembuskan marifatnya di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sehingga engkau ya dan saya memiliki kehidupan yang sejati. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang terus Tuhan berikan lewat Roh Kudusnya. Dia memampukan saudara melewati hari-harimu. Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan Yeskiel untuk bernubuat, untuk memberikan nafas yang hidup itu. Ini adalah panggilan untuk berdoa di dalam roh, untuk berseru, memohon campur tangan ilahi. Jika kalian terasa kering, berteriaklah kepada Roh Kudus, serukanlah kepada Roh Kudus, undanglah dia untuk berhembus ke dalam setiap sudut-sudut hatimu. Bahkan yang paling kering sekalipun, undanglah dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari pada poin ketiga, peran penting Roh Kudus ini sebagai nafas kehidupan dalam setiap hidup kita semua. Jadi setelah kerangka tubuh tadi sudah terbentuk oleh karena firman Tuhan yang menyatukan, Tuhan memerintahkan Yeskiel untuk memanggil nafas hidup, ya, ruah, roh, angin atau nafas. Jadi ketika nafas hidup itu berhembus, barulah mayat-mayat itu hidup kembali dan berdiri menjadi tentara yang sangat besar. Bapak Ibu, nafas hidup ini adalah gambaran langsung dari Roh Kudus. Roh Kudus pemberi kehidupan. Hanya Roh Kudus yang dapat mengubah pemulihan lahiriah saudara menjadi kehidupan batinia yang penuh dengan kuasa. Saudara, dialah sumber sukacita kita. Dialah sumber gairah kita semua. Dialah kekuatan sejati kita semua. Dialah yang menghidupkan kita dari dalam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kuduslah yang sanggup menggerakkan kita semua, sehingga saudara dan saya pun juga dapat bersukacita, memiliki damai sejahtera Allah, memiliki gairah Allah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, dan memiliki kekuatan sejati sebagai anak-anak Allah. Kita perlu Roh Kudus, amin. Kita perlu Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Tuhan memerintahkan Yeskiel untuk secara aktif bernubuat, untuk memberikan nafas hidup itu. Ini adalah prinsip doa. Kita harus secara sengaja dan aktif berseru, memohon kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, berkomunikasilah dengan Roh Kudus. Roh Kudus, tuntun aku. Aku lagi mau kesini, tuntun aku. Tuntun bisnis usahaku. Tuntun pekerjaanku. Nanti aku mau kesini, Roh Kudus tuntun aku, sehingga aku tidak salah langkah. Saudara, ayo kita belajarlah untuk memohon ya kepada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Supaya Bapak Ibu Saudari, buatlah doa-doa yang sederhana dan langsung seperti, ya Roh Kudus, hembuskanlah kehidupanmu ke dalam hatiku yang kering. Penuhilah aku dengan kehadiranmu. Berikan aku kembali sukacita dan keselamatanmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukalah dirimu untuk dipimpin, dituntun. Roh Kudus tidak hanya ya Bapak Ibu Saudari ada di dalam setiap kehidupan orang lain, tetapi dia ada di dalam setiap doa-doamu juga secara pribadi. Dia ada di dalam setiap keputusanmu sehari-hari. Dia ada, dia rindu hadir dalam setiap kehidupan saudara. Makanya katakan, Roh Kudus, pimpinlah langkahku hari ini. Ya, tolong aku untuk mendengar suaramu. Tolong aku untuk mendengar apakah ini keputusan yang berasal daripada Tuhan, apa tidak. Tanya Roh Kudus. Saya nggak usah sebutkan namanya, tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan,
ada jemaat ataupun ada yang chat kepada Pastor Deso. Pastor, ini gimana ya rumah tangga saya? Saya harus bercerai atau tidak atau gimana pastor? Dan lain sebagainya. Saya sudah begini dan begini, anak-anak sudah ditinggalkan, dia sudah tidak menghidupi kehidupan dia sebagai seorang suami. Gimana ya pastor? Ini seorang ibu ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saya sampaikan, Bu, ya saya nggak mendukung untuk bercerai dan lain sebagainya. Tetapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudari, hanya Roh Kudus. Tunggu komando daripada Roh Kudus dalam setiap kehidupan ibu. Sehingga ibu dapat memilih nanti keputusan Roh Kudus yang ada dalam hatimu. Dan itu komando itu harus dapat di dalam setiap doa-doamu. Sama kan seperti Tuhan Yesus. Dia tunggu komandonya. Ketika dia sampai di Taman Getsemani untuk berdoa. Dia bilang, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Kerinduannya begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Akhirnya Bapak Ibu Saudari, dia melangkah untuk tetap melakukan kehendak Bapa. Amin Bapak Ibu Saudari. Dia tetap melangkah untuk melakukan kehendak Bapa. Dia tunggu komando daripada Bapaknya. Saudara, saya percaya ada keputusan-keputusan ya yang sulit yang harus kita ambil dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi jangan sepelekan keputusan-keputusan itu. Hargailah prosesnya. Mintalah Roh Kudus untuk tuntun setiap kehidupanmu. Sehingga engkau dapatkan komando dengan jelas ya dari Tuhan dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Ya, kita hamba-hamba Tuhan, kita rindu pasangan-pasangan tidak bercerai dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dinamika di dalam setiap kehidupan rumah tangga itu enggak mudah. Ya enggak mudah. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Makanya tanya Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Apakah saudara harus tetap? Apakah harus sendiri? Apakah saudara harus, ya sudah, kita masing-masing tanpa ada perceraian dan lain sebagainya. Saudara tanya Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudari hikmatnya memenuhi hati dan kehidupanmu. Ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, ayo. Inilah saudara langkah praktis untuk membuka hatimu supaya dikuasai oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Allah kita adalah Allah yang menghidupkan yang mati dan memanggil yang tidak ada menjadi ada. Kalau dalam bahasa Latinnya itu, dalam bahasa teologisnya Bapak Ibu Saudari, creatio ex nihilo. Allah kita adalah Allah yang menghidupkan yang mati dan memanggil yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup menjadikan yang ada. Dia sanggup menjadikan yang tidak ada, maksud saya menjadi ada dalam kehidupan kita semua. Bahkan lembah-lembah ataupun lembah di dalam tulang-tulang yang kering itu bukanlah akhir daripada cerita. Dia sanggup menghidupkan setiap kehidupan kita semua yang sudah mati mungkin secara rohani. Dia sanggup memulihkan kita semua. Karena dia adalah Allah yang sanggup. Ya Bapak Ibu Saudari, membuat ada dari yang tiada dalam kehidupan kita semua. Akuilah dengan jujur kondisi hatimu yang kering di hadapan Tuhan saat hari ini. Jangan sembunyikan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bawalah lembah kekeringan kalian kepada Tuhan. Akui dan bawalah. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, rendahkanlah dirimu di hadapan firman-Nya. Bukalah kembali firman Tuhan. Renungkan kembali 1-2 ayat, 3-5 ayat, 1 pasal. Dengan kerinduan yang baru. Biarkan firman-Nya yang menuntun saudara. Biarlah firman-Nya yang menjadi hidup dan penuh kuasa. Yang sanggup merangkai kembali setiap struktur berpikir kehidupan saudara, bahkan hatimu dan jiwamu. Baca, renungkan dan taati firman Tuhan yang saudara renungkan dalam hidup saudara. Mau secara pribadi, lalu kemudian saudara mendengar channel Pastor Deso, it's no problem. Tetapi saudara renungkan setiap firman Tuhan yang kita renungkan. Ya Bapak Ibu Saudara, dengan kerinduan yang baru. Saudara, dan yang ketiga, serukanlah kepada Roh Kudus. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Datanglah ya Roh Kudus. Hembuskanlah kehidupan yang baru ke dalam hatiku yang kering ini. Jadikanlah aku hidup untuk kemuliaan-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah janji Tuhan bagi Israel. Dan itu adalah juga janji bagi setiap kita semua. Aku akan memberikan rohku ke dalam kamu, sehingga kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengakui
bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara akan menemukan itu dalam Yeskiel tadi ya, di ayat yang ke-14. Roh Kudus sanggup mengubah lembah kekeringan kita semua menjadi Bapak Ibu Saudari, pribadi-pribadi yang hidup, menjadi tentara Allah yang berdiri teguh bagi kemuliaan-Nya. Percayalah, hati yang kering dapat dihidupkan kembali oleh kuasanya yang dahsyat. Dan saya mau akhiri pada kesempatan saat hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, lihatlah kembali lembah dalam kehidupan kita semua. Area yang paling kering, area di mana saudara paling putus asa, area di mana saudara paling lama saudara sembunyikan dalam setiap kehidupan saudara. Mungkin itu adalah satu kebiasaan dosa yang terus menjerat dalam kehidupanmu. Sebuah luka hati yang mungkin juga belum sembuh, menimbulkan akar pahit di dalam setiap hidup saudara. Ada sebuah kelelahan karena terus memberi tanpa pernah diisi ulang di dalam setiap kehidupan kita semua. Firman Tuhan saat ini menyatakan dengan jelas, lembah tulang kering itu bukanlah kuburan akhirmu. Itu bukanlah kuburan akhir kita semua. Itu bukanlah cerita akhir, ending setiap kehidupan kita semua. Itu adalah tempat di mana Tuhan menunggu untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Dia tidak bertanya, apakah tulang-tulang ini bisa hidup. Tuhan tidak bertanya seperti itu. Karena kuasanya tidak tergantung kepada kemampuan saudara dan saya. Dia hanya memerintahkan kita untuk mempercayai firman-Nya dan memanggil roh-Nya yang hidup untuk memulihkan keadaan hatimu. Saudara, saat ini Roh Kudus berdiri di tepi lembah hatimu dan Dia bertanya, anakku, apakah engkau percaya bahwa aku sanggup menghidupkan ini kembali dalam kehidupanmu? Apakah engkau percaya? Apakah engkau dan saya percaya? Saudara yang percaya, saudara katakan di dalam kolom komentar, ya Roh Kudus, aku percaya. Ya Roh Kudus, aku percaya. Oleh karena itu, pada saat hari ini, bukan hanya mulut kita yang berkata haleluya, tetapi biarlah seluruh kehidupan kita, hati yang telah dihidupkan kembali, saudara berdirilah sebagai tentara Allah yang siap, yang selalu berkata, gunakan aku Tuhan, pakailah aku Tuhan untuk kepentingan-Mu. Mari kita berikan bukan lagi sisa-sisa kekeringan kehidupan kita semua, tetapi kehidupan yang utuh, yang telah dihembusi oleh nafas hidup surgawi bagi kemuliaan namanya. Saudara, berikanlah hidupmu yang sudah dihidupkan kembali itu sebagai persembahan yang hidup bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber segala kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala kejujuran. Kami akui, seringkali hati kami seperti lembah yang penuh tulang kering. Kami lelah, kami kering, kami putus asa. Tetapi saat hari ini kami mendengar firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Oleh karena itu kami kembali berseru kepadamu, datanglah ya Roh Kudus. Pulihkanlah keadaan hati kami yang kering ini. Hembuskanlah nafas hidup-Mu ke dalam setiap area kekecewaan kami. Hembuskanlah sukacita-Mu ke dalam keputusasaan kami. Hembuskanlah kekuatan-Mu dalam kelemahan kami. Hembuskanlah iman-Mu ke dalam keraguan kami. Hidupkanlah kembali apa yang telah mati dalam hubungan kami, dalam keluarga kami, dalam keluarga pekerjaan kami juga, dalam pelayanan kami, bahkan dalam setiap impian-impian kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami sekarang. Ubahlah kami dari dalam. Jadikanlah kami tentara-Mu yang berdiri teguh. Bukan karena kuat kami, tetapi karena kuasa hembusan nafas-Mu ya Roh Kudus. Dan sekarang dengan hati yang dihidupkan kembali, kami serahkan seluruh hidup kami, jiwa, raga, dan roh kami kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang mengutus rohnya, untuk kami berdoa dan percaya. Terima kasih, kami mengucap syukur. Diberkatilah setiap hatimu, diberkatilah setiap jiwamu, diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, diberkatilah pribadimu, studimu, pekerjaan, usaha, bisnismu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah jalan-jalan berkat terbuka selalu dalam setiap kehidupanmu.
Tuhan memulihkan keadaan hati jiwamu. Tuhan memulihkan setiap keadaan tubuhmu yang sedang sakit di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memulihkan setiap kondisi-kondisi hatimu yang sedang kering. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami menerima berkat rohani kami semua dalam kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Yang terberkati jangan lupa saudara tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara di dalam setiap kehidupan saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara jangan lupa siapkan air putih ya Bapak Ibu Saudari. Enggak enak ditampil ini. Ada logonya. Tapi saudara disiapkan air putih hangat. Bagi kalian yang rindu untuk saya doakan nanti di paling terakhir ya. Ya saudara bisa siapkan putih hangat atau air putih hangat ya Bapak Ibu Saudari. Satu gelas, mau gelas besar, mau gelas kecil juga nggak apa-apa. Saudara siapkan bagi saudara yang rindu untuk didoakan bagi yang sakit. Nanti kita minum bersama-sama ya di akhir sesi. Terima kasih yang sudah menulis dari Jakarta, dari Kupang, dari Ambon mungkin, dari Jayapura, dari NTT, ya, dari Jogja, Selawi, Pontianak, Kalimantan Tengah, Blitar. Tuhan Yesus memberkati Jakarta, God bless you, Banyuwangi, Surabaya, Tuhan memberkati. Saudara terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, ya, yang sudah berbagi gift, yang sudah follow Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe juga di sana, ditonton. Kalau saudara sebelum tidur atau saudara bangun tidur, tonton dulu channel Pastor Deso. Karena setiap hari Bapak Ibu Saudara dari khotbah-khotbah yang dibagikan pasti memberkati, pasti menuntun setiap kehidupan saudara dan saya dan menyegarkan setiap jiwamu. Ya, tonton Bapak Ibu Saudari di sana juga. Ya, Bapak Ibu Saudari setiap pagi kita ada program namanya Refresh dan Reset di TikTok. 7:30 waktu Indonesia Barat hadirlah. Nanti siang jam 11 siang waktu Indonesia Barat ada program Kilau Cantik Ilahi. Malamnya saudara mungkin kita ada program baru ya. Saudara dikasih Tuhan buat Gen Z jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu Saudari hari ini ya nanti buat Gen Z itu jam Selasa. Ya hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 7-an malam. Jadi saudara bisa hadir di sana ya. Terima kasih sekali lagi buat tap-tap layarnya, buat share-nya, buat berbagi gift-nya. Thank you. Saudara, buat kalian semua juga yang sudah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, saudara dengan memberikan persembahan syukur, kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte terhadap pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan buat setiap pemberian kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudari yang Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati karena pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support ya Bapak Ibu Saudari kolekte atau apapun namanya ya ke bio profil saya. Di situ ada rek BCA istri saya. Yang kedua ada sosial bus. Buat orang-orang Indonesia gunakanlah BCA ya Bapak Ibu Saudari untuk memudahkan. Lalu kemudian kalau saudara sudah memberikan persembahan jangan lupa diinformasikan kembali kepada kami sehingga saudara dapat memastikan persembahan itu sampai, saya pun juga dapat memastikan sampai dengan baik. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, bagi saudara yang rindu mendukung pembukaan TK melalui pelayanan Pastor Deso, saudara kita membutuhkan dana yang cukup besar, sekitar 50-100 juta. Saudara doakan, kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk ikut mendukung pelayanan pembukaan TK ini, saudara juga dapat memberikan persembahan itu, persembahan khusus itu. Dan jangan lupa di notes di transferan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan untuk persembahan pembukaan TK. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Atau mungkin, Pastor, saya mendukung deh untuk membeli ikan meja, kursi, ya sebesar sekian. Misalkan contohnya seperti itu, karena saudara sudah lihat misalkan harganya sekian, saudara mau membelikan sekitar 20 kursi ataupun 50 kursi ataupun 50 meja. Itu contoh saja. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu, ya saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Karena Pastor Deso merindukan ada pembukaan TK yang Roh Kudus gerakan untuk kita bisa buka di daerah di mana saya melayani. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara bisa menulis itu di dalam kolom notes ketika saudara mentransfer sehingga kita bisa tahu ya kegunaan daripada setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan. Puji Tuhan, jikalau Roh Kudus menggerakkan hatimu
dan saudara dan saya terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara, Tuhan tidak pernah setengah-setengah memberkati kehidupan kita. Tuhan tidak setengah-setengah memberi untuk kita. Dia berikan nyawanya, dia berikan kasihnya, bahkan dia berikan masa depan yang penuh harapan dalam setiap kehidupan kita semua. Sekarang dia memanggil kita untuk mengembalikan miliknya dengan kemurahan hati yang tulus. Ini soal ketaatan. Ini soal Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemurahan hati dan kepercayaan. Jadi ketika kita memberi dengan tulus dan sukacita, biarlah Tuhan memakai itu semua untuk membuka pintu-pintu berkat di dalam setiap hidup saudara dan saya secara pribadi. Untuk membuka setiap pintu-pintu penginjilan. Dan tentunya membuka gerbang berkat bagi setiap kehidupan kita dan keluarga. Maupun setiap kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Bapak Ibu Saudari, jangan ragu untuk mendukung pekerjaan Tuhan kalau Roh Kudus sudah menggerakkan hatimu. Dan kalau Bapak Ibu Saudari terberkati lewat pelayanan ini, puji Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sampai bertemu kembali nanti siang jam 11 dalam Kilau Cantik Ilahi buat para wanita. Ya, jangan lupa setiap Selasa jam 11 siang. Nanti malam jam 7 malam. Yuk kita persiapkan air kita sebelum kita akhiri. Ya, khususnya buat yang sakit. Mari Bapak Ibu Saudari, mari kita siapkan air putih hangat ini. Jadi siapapun yang sakit, saudara rindu untuk percaya kepada Tuhan. Ini hanya sarana Bapak Ibu Saudari, air itu hanya sarana. Tapi saya percaya yang memberikan kesembuhan adalah Tuhan Yesus yang sanggup menjamah setiap sarana apapun menjadi kesembuhan yang sempurna bagi setiap kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat setiap air putih hangat ini yang kami angkat setiap harinya di channel Pastor Deso. Bapa, kami berdoa, jikalau ada yang sakit di dalam area kepala mereka, di area tubuh mereka, di area tangan, di area organ-organ dalam mereka, di area kaki, paha, jari-jari mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah bilur-bilur darah-Mu yang memulihkan dengan sempurna. Tuhan, pakai air yang kami minum ini menjadi alat kesembuhan di tangan Tuhan. Menjadi alat pemulihan di tangan Tuhan. Mungkin kami ada yang stroke, kami ada yang memiliki penyakit, riwayat-riwayat penyakit-penyakit tertentu. Kami percaya ketika kami meminumnya, Tuhan memulihkan. Tuhan mengalirkan setiap organ-organ yang baru. Memberikan organ-organ yang baru bagi setiap kami. Organ-organ yang sehat, diberkati. Organ-organ yang dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa in the name of Jesus. Mari bersama-sama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesuslah yang memberikan kesembuhan itu. Kita meminumnya dengan iman kita kepada Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan ketika kami meminumnya. Haleluya. Mari sama-sama kita minumnya. Saudara, saya juga meminumnya habis, artinya saya bersepakat dengan apa yang saudara doakan, saudara rindukan sebagai hamba Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup memulihkan dengan cara-cara yang kreatif dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat berkat kesembuhan. Terima kasih buat berkat pemulihan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap tubuh yang sudah sehat, diberkati, dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang memulihkan setiap keadaan kami yang sakit. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur darah-Mu memulihkan kami semua. Thanks God. Thanks Lord. Amin. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita semua. Biarlah setiap sakit kita boleh pulih, boleh sembuh sempurna. Amin ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun yang sedang mengalami sakit, puji Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kita semua. God bless you. Sampai bertemu lagi dalam program Refresh dan Reset 7:30 pagi. Besoknya lagi Bapak Ibu Saudari ya. Dalam program Refresh dan Reset. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso dengan ketulusan hatimu. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye. Terima kasih yang sudah setia bertekun dari awal sampai akhir. Yang sudah tulis dalam kolom komentar, God bless you. Thank you buat kalian semua. Semangat selalu dalam Tuhan. Setia selalu kepada Tuhan Yesus. Saudara, jadikanlah channel ini sebagai teman, sahabat. Ya, sama-sama kita berlomba
dalam pertandingan iman kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara, sampai nanti kita menutup mata. Kalau saudara kita nggak bertemu di bumi ini, di Indonesia ini, saudara kita nanti bertemu di dalam kekekalan. Saudara bisa menemukan nanti kehidupan saudara, ya, kehidupan saya. Dan biarlah kita semua Bapak Ibu Saudari saling mendukung di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sekali lagi, bersih jiwa, menyegarkan. Dari Depok saya, Jawa Barat. God bless you.